Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmatnya kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk bisa melaksanakan PJJ pada pagi hari ini. Kemudian selawat dan salam marilah kita senantiasa curahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku semuanya, mari kita mulai PJJ kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mana suaranya? Ulangi lagi ya. Ayo dong, semangat. Udah pada makan belum nih sarapan pagi? Halo, udah pada sarapan belum? Sekali lagi ya, mari kita mulai pelajaran kita di pagi hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Nah, gitu dong, mantap. Pemuda-pemudi Indonesia harus semangat. Oke, biar belajar kita di pagi hari ini berkah, kita berdoa terlebih dahulu. Kita memohon kepada Allah pertama, agar diberikan ilmu yang banyak. Jadi kita memohon kepada Allah agar diberikan ilmu yang banyak. Kemudian yang kedua, kita memohon kepada Allah agar diberikan kesehatan. Karena di masa pandemi ini, kesehatan adalah sesuatu hal yang sangat-sangat penting sekali. Yang kedua, kita doakan apabila di antara kita ada yang sedang sakit, baik orang tuanya, kakaknya, ataupun adiknya, ataupun saudaranya, kita doakan agar cepat sembuh dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Kita baca surat Al-Fatihah terlebih dahulu. Ila hadiniyah walikulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Asyan Razin. Hadir Pak, hadir. Oke, kameranya nyalain. Udah nyala, wajahnya kasih lihat. Sip, mantap. Oh iya Pak. Pandia. Halo. Pandia. Wajahnya mana nih di Zoom? Ya, Pak, benar Pak. Kameranya ke bawahin, Pandia. Saya udah lama nggak ngeliat Pandia nih, 2 tahun. Iya Pak. Najwa, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak. Oh, OSIS mau bikin acara ya? Iya Pak. Mantap, keren acaranya. Kelas ini harus ada perwakilan nih di acara Gebiar Muharram. Jangan sampai nggak ada. Tahun kemarin itu juara umumnya kelas 12. Maka tahun ini kalau bisa kelas 12 lagi nih. Di sini udah ada perwakilannya, Najwa, buat acara Gebiar Muharram. Belum deh Pak ya. Jangan belum, ayo dong. Di kelas kamu itu ada Najwa, tokoh penting di OSIS. Najwa itu salah satu tokoh penting, pentolannya OSIS. Di sini ada siapa lagi Najwa di OSIS selain kamu? Nggak ada Pak. Najwa doang. Makanya kelas ini harus bisa ada perwakilannya nih. Kita dukung Najwa dalam OSIS. Karena nanti ada hubungannya dengan Pancasila. Nanti akan saya bahas nih. Jadi ketika kamu ikut kegiatan OSIS, itu sebenarnya sedang mengamalkan Pancasila. Jadi ada hubungannya
kegiatan sehari-hari kamu dengan Pancasila yang akan kita bahas. Jadi kelas ini harus ada perwakilannya nih. Masa cuma MTQ doang? MTQ kan baca Al-Quran. Masa nggak bisa? Lagian juga nggak live, direkam. Kemudian azan, kemudian khutbah, bukan khutbah ya, kultum ya Najwa ya? Iya, Pak. Iya, harus ada perwakilannya nih. Haikal, ayo Haikal, semangat. Riyandi juga ayo. Nabila jago juga nih Najwa. Oke, saya akan absen dulu. Sekarang hari Kamis. Hari Kamis tanggal 5 Agustus tahun 2021. Asyan Razin. Asyan. Hadir, Pak. Hadir, oke. Sehat Asyan? Alhamdulillah, Pak. Najwa Putri? Hadir, Pak. Hadir ya, oke. Kemudian Nayara? Hadir, Pak. Nayara gimana kabarnya? Sehat? Iya, Pak. Alhamdulillah. Masih suka nonton Korea? Apa, Pak? Masih suka nonton Korea? Kemudian Nabila Rahimah? Nabila, Ada Pak, ada. sehat Nabila? Sehat Pak, Alhamdulillah. Oke, Amadeo? Hadir, Pak. Nah, Amadeo di rumah apa lagi di mana? Di rumah, Pak. Oke, mantap. Andara Safanisa? Hadir, Pak. Hadir. Sehat Andara? Alhamdulillah, Pak. Sehat. Oke, Anin? Ada Pak. Ya. Anin lagi di rumah? Lakuin Iya Pak, di rumah. Oh iya. Ini merah dari sananya. Andrea Aisyah? Ada Pak. Andrea, wajah kamu mana? Saya udah lama nggak ngeliat kamu nih. Kameranya kebawain dikit, nak. Oke, mantap. Insan Fajri? Ada, Pak. Nah, sehat Fajri? Sehat, Pak. Sehat. Raizan Ataya? Ada, Pak. Ada. Sehat Raizan? Sehat, Pak. Sehat. Milo, Emilio? Hadir, Pak. Sehat Emil? Iya. Oke. Saya terakhir ketemu kamu kelas 10 ya kita ya, Milo? Iya, Pak. Iya, sekarang udah kelas 12 Milo. Keren. Kalista? Iya, Pak. Sehat Kalista? Ya, sehat. Haikal Syahri? Hadir, Pak. Udah, sehat Haikal. Alhamdulillah, Pak. Kemudian Tabina Revi? Izin Pak, Kemana Tabina? ke dokter. Oh, izin ya. Oke. Tapi nggak sakit kan? Apa sakit? Nggak tahu deh. Oh iya, udah nggak apa-apa. Nazma Gania? Hadir, Pak. Kamu ini nge-zoom-nya bareng sama kembaran apa beda kamar? Satu kamar. Satu kamar ya? Wah, enak itu bisa tukeran ntar. Nazma ke IPA, Nazwa ke IPS. Ngetes gurunya. Ranaya? Ranaya? Ada, Pak. Nah, Ranaya sehat? Ada. Sehat, oke. Aksel Ali? Ya, Pak. Aksel, kamu katanya kemarin sakit. Iya, Pak. Sekarang gimana? Udah sembuh? Udah, Pak. Oke, jaga kesehatan, Sel. Jangan terlalu capek. Razan? Ada, Pak. Sehat, Razan. Sehat, Pak. Razaki? Ada, Pak. Nah, kamu di Jakarta apa di sana, Sulawesi? Jakarta, Pak. Jakarta ya, oke. Harsya, Yana? Hadir, Pak. Hadir. Sehat, Harsya? Sehat, Pak. Oke. Nanda Arya? Hadir, Pak. Nah, mana Nanda? Nggak kelihatan. Apa, Pak? Ada, oke. Sehat kamu, Nanda? Alhamdulillah. Nah, oke, sehat. Nakinta?
Nakinta. Hadir, Pak. Hadir. Sehat. Hadir. Abang kamu Hadir, Pak. Di Brawijaya. berarti sekarang di Malang apa di Jakarta? Enggak, masih di Jakarta. Jakarta ya, oke. Fadil. Hadir, Pak. Hadir. Sehat Fadil. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Oke, Bintang Madina. Bintang masih aktif di TikTok? Apa udah enggak? Pak, mending lanjut absen aja, Pak. Saya nanya doang. Cut Raisa, Ada, Pak. udah sehat Cut? Enggak, Pak. Nah, memangnya aku enggak lagi sakit? Apa Enggak, enggak? Pak. Nggak sehat mental karena tugas Pak Nardi dinaikin KKM-nya. Emang berapa KKM-nya? 80, Pak. Wih, nggak apa-apa, itu motivasi biar kamu Stres, Pak. ya dibikin enjoy aja. Riyandi, Ya, Pak. Ada. oke Riyandi, sehat ya Riyandi. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Nabil kan? Ada, Pak. Enggak, oke Nabil. Kemudian Pandia. Pandia tadi mana? Hadir, Pak. Hadir, Pandia. Sahira. Assalamualaikum, Sahira. Di mana kamu, Sahira? Sahira di Zoom nggak ada. Sahira nggak ada di Zoom. Feby, Ada, Pak. sehat Feby? Sehat. Oke, berarti yang nggak masuk Sahira, nggak ada keterangan, Tabina izin. Yang lainnya ada semuanya ya. Oke. Fadil, mana kepalanya nggak kelihatan? Kemudian Razan. Nah, ini pada malu-malu apa emang Asyan? Ini lampu doang Asyan. Iya, Pak. Di Zoom nih. Kemudian siapa lagi nih? Feby, Nabil, mana nih? Bintang juga mana? Cuma langit-langit doang. Bintang, Nabil, ayo wajahnya kasih lihat. Karena menampilkan wajah di Zoom itu adalah tata tertib PJJ. Saya juga nggak tahu kamu lagi tidur, apalagi makan atau lagi ngapain, makanya harus dikasih lihat wajahnya. Nabil kan? Oke, kita akan mulai. Silakan dibuka buku paketnya. Silakan. Ya, silakan. Yang belum ngambil buku, ambil dulu bukunya. Dibuka halaman 15. Ayo, silakan dibuka halaman 15. Kalau yang belum dapat bisa beli ke TU. Kalau yang sudah beli tinggal diambil, tapi jangan kamu yang ambil. Bisa pakai Gojek, Grab, ataupun minta tolong ke sopir ataupun saudara. Karena kalau murid dilarang. Ayo silakan dibuka buku paketnya halaman 15. Oke, hari ini kita akan belajar tentang substansi hak dan kewajiban warga negara dalam Pancasila. Jadi hari ini kita akan melihat di Pancasila itu hak dan kewajiban ada enggak? Jadi hari ini kita akan melihat apakah di Pancasila itu ada hak dan kewajiban warga negara. Atau jangan-jangan di Pancasila yang merupakan dasar negara kita itu nggak ada hak dan kewajiban. Makanya nanti akan kita lihat apakah ada atau tidak. Jadi intinya pelajarannya ke sana. Nah, kemudian model pembelajarannya kita akan menggunakan discovery learning. Discovery learning itu adalah bagaimana guru mengajak murid-muridnya untuk memahami suatu pengetahuan atau ilmu pengetahuan.
Jadi di pembelajaran hari ini, persentasenya adalah saya 60%, 40%-nya kamu. Jadi kita akan bekerja sama di dalam pembelajaran hari ini. Jadi tidak hanya saya saja yang akan berbicara, tapi kamu juga akan berbicara. Nah, itu model discovery learning. Bagaimana guru mengajak murid-muridnya untuk memahami sebuah pengetahuan atau ilmu pengetahuan. Metode pembelajarannya, metode. Tadi kan model. Kalau sekarang metode. Metode itu alat atau cara. Metodenya kita akan menggunakan brainstorming atau curah pendapat. Atau bahasa gampangnya, tanya jawab. Jadi nanti di awal materi ataupun di pertengahan materi ataupun di akhir materi akan ada pertanyaan. Saya akan memilih secara random, acak murid-murid. Pertanyaannya akan saya lemparkan, nanti kamu menjawab. Jangan takut salah, karena di dalam pembelajaran PKN ada 4 kriteria penilaian. Yang pertama adalah afektif, sikap. Nah, sikap ini dinilai juga nih. Sikap itu maksudnya bagaimana, Pak? Contohnya, kamu menampilkan wajah di depan kamera itu namanya sikap. Kalau tidak menampilkan wajah ya berarti akan berbeda dengan yang lainnya. Emang Bapak bisa tahu? Nah, ingat ini direkam. Jadi saya bisa ngecek nanti setelah pelajaran. Penilaian guru itu tidak hanya pas di pelajaran, tapi juga nanti setelah pelajaran akan dilihat ulang. Nah, kemudian itu afektif. Menyalakan kamera zoom atau menampilkan wajah itu namanya penilaian sikap. Yang kedua adalah kognitif, pengetahuan. Kayak kemarin tuh ada Google Form, itu namanya penilaian pengetahuan atau kognitif. Ada lagi nanti ulangan harian, ada lagi PTS, ada lagi PAS, itu termasuk kognitif atau pengetahuan. Yang ketiga adalah psikomotor. Psikomotorik itu artinya keterampilan. Contohnya kamu melakukan sesuatu hal, kemudian difoto atau direkam, diupload ke Google Classroom. Itu namanya psikomotorik atau keterampilan. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah PAK. Penilaian authentic class. Ketika kamu menjawab pertanyaan dari saya, itu sudah termasuk nilai PAK. Ketika kamu bertanya kepada saya, itu termasuk nilai PAK. Jadi nilai PAK itu terkait dengan authentic class, bagaimana keadaan keaktifan murid di kelas. Sehingga hari ini kita hanya mencari 2 nilai, nilai afektif, sikap, sama PAK, tanya jawab. Makanya kamu jangan takut salah. Ketika saya tanya, jawab aja. Kalau di pelajaran PKN nggak ada yang namanya salah dan benar. Yang ada adalah belum sempurna, nanti akan saya bantu untuk menyempurnakan. Itu artinya pembelajaran kita akan berjalan dengan dinamis. Jadi mohon kerjasamanya. Nah, ini Google Classroom. Hari Minggu kemarin saya sudah cek Google Classroom, sudah ada 28 orang. Masih ada yang belum join? Silakan. Yang belum join, silakan join Google Classroom 12 IPS 2. Karena kenapa? Karena Google Classroom ini termasuk TPEC, Technological Pedagogical Content Knowledge. Maksudnya apa? Maksudnya adalah pembelajaran abad 21 adalah pembelajaran yang menggabungkan teknologi pendidikan dengan pengajaran. Jadi digabungkan. Sehingga guru tidak hanya ceramah saja, kayak menampilkan PowerPoint, itu termasuk TPEC. Google Classroom ini termasuk teknologi pendidikan. Zoom meeting, teknologi pendidikan. Kamu mengirimkan tugas lewat WA, itu pun termasuk teknologi pendidikan. Kalau SMP-nya pernah menggunakan iPad, ataupun e-book, itu pun sama, teknologi pendidikan.
Teknologi pendidikan itu merupakan ciri pembelajaran abad ke-21. Nah, di Google Classroom ini semua materi sudah saya masukkan. Materi yang minggu kemarin, materi yang hari ini sudah saya upload juga. Sehingga kamu bisa mereview ataupun membaca ataupun mengulang materi yang sudah diajarkan. Ataupun nanti akan bisa mengupload keterampilan yang sudah kamu selesaikan. Kayak gitu. Itu Google Classroom, silakan yang belum join. Yang berikutnya aturan. Ini aturan PJJ pada saat ini. Jadi hari ini kita ada aturan. Yang pertama aturannya adalah setiap tindakan murid akan mendapatkan nilai, baik nilai PAK maupun nilai afektif. Jadi kamu jangan diam aja, harus aktif, harus berpartisipasi karena akan dinilai juga. Yang terakhir adalah nanti di akhir ada kuis di chat Zoom. Jadi kamu nanti duluan tuh nulis di chat Zoom yang ditujukan ke everyone. 3 orang pertama tercepat dan menjawab benar, maka akan mendapatkan nilai. Jadi yang dipilih hanya 3 orang tercepat dengan jawaban yang benar. Ini di sini lagi hujan gede. Suara saya masih kedengeran nggak? Kedengeran, Pak. Masih ya? Oke. Ini tujuan pembelajaran. Ibaratnya Feby. Iya, Pak. Ya, misalkan Feby, contohnya lagi ke Bandung. Pasti ada tujuan. Apakah mau wisata, ataukah mau ke rumah saudara, ataukah mau belanja. Nah, sama pembelajaran kita hari ini pun ada tujuannya. Ada 4 tujuan yang saya fokuskan, minimal kamu punya salah satunya. Sekali lagi, minimal kamu punya salah satunya. Maksimalnya 4-4-nya kamu miliki. Yang pertama, tujuannya adalah murid dapat peka atau peduli tentang hak dan kewajiban warga negara yang ada di dalam Pancasila dengan benar. Maksudnya peka sama peduli itu artinya kamu bisa memahami penderitaan orang lain sehingga kamu ikut membantu ataupun empati. Contohnya misalkan Ahsan, tetangganya